Yang kedua, masih berlanjut ya hadis Muslim nomor hadis 720. Baik. Inna likulli 'abdin fi kulli sulama shadaqah. Bagi setiap hamba itu sejak mulai bangkit dari tidurnya, dia mulai bangun ya di pagi harinya itu setiap sendi-sendinya harusnya sudah mulai bersedekah. Bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya 360 sendi itu, semua ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya. Tapi bisa nggak Anda pastikan tangan Anda berzikir kepada Allah, mata Anda berzikir kepada Allah, telinga Anda berzikir kepada Allah, kaki Anda berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mutlak. Sehari ketika dibangunkan mesti begitu. Hewan aja berzikir. Ya, burung saat mengepakkan begini itu berzikir sambil kerja sambil zikir. Makanya Allah mudahkan rezekinya. Berangkat pagi, pulang sore, dapat rezekinya, hidupnya tenang. Ya, anaknya banyak pun disuapi juga, dapat semua rezekinya, nggak ada masalah. Bahkan Masya Allah, antum makan juga. Ya, burung yang antum makan bisa bekerja dengan cara berzikir, bertasbih kepada Allah. Ya, antum yang makan burung masa nggak zikir? Pertama, sebelum bicara tentang mengganti, kita harus pahami cara berzikirnya. Ya, cara berzikir anggota tubuh itu adalah menggunakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di ketika antum pandang, ingat betul ini, cara berzikir mata adalah melihat yang baik-baik, yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya turun ayat di sini, Quran surah ke-24 itu, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Cara berzikir telinga adalah tidak mendengar yang buruk-buruk. Cara berzikir lisan bicara yang baik-baik, tidak berdusta, tidak bergibah. Makanya diharamkan gibah, celaka bagi para pendusta. Wailul lil mukadzibin, itu kan? Cara berzikir tangan, jangan menyentuh yang haram-haram. Makanya dilarang kemudian untuk mencuri, dilarang untuk berbuat curang, sampai ke kaki. Cara berzikir kaki melangkah pada yang baik-baik dengan tawadhu. Quran surah ke-25 itu, ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kan? Hamba-hamba Allah yang penyayang itu kalau jalan-jalannya tawadhu dia. Baik. Paham sampai sini? Tapi tidak setiap orang dalam 24 jam dari bangunnya bisa menjaga itu. Nah, itu bisa ditutup. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa ditutup semua itu dengan menunaikan dua rakaat. Ya, jelas di sini? Tapi bukan berarti ditutup maksiatnya kemudian tertutup dengan duha, bukan. Bukan itu maksudnya. Jadi kewajiban zikir Anda yang seharusnya berzikir dari ujung kepala sampai ujung kaki itu, yaitu kewajibannya digugurkan oleh Allah dengan Anda menunaikan salat rakaat. Tolong pahami dengan baik ya yang dimaksud esensi dari hadis Muslim nomor hadis 720 ini. Maksudnya nilai dengan zikir seluruh sendi pada tubuh kita. Itu maksudnya orang yang benar salat duhanya selain tercukupi ini perintah Allah untuk berzikir pada seluruh tubuh, yang dimaksud salat yang dia tunaikan ini itu akan membimbing dia menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga terjaga seluruh elemen tubuhnya untuk menyimpang dari ketentuan Allah. Itu maksudnya. Jadi sebelum dia beraktivitas, dia salat 2 rakaat. Dia memohon kepada Allah. Nah, salat 2 rakaat ini baca ya ayat-ayat yang sekiranya meminta permohonan kepada Allah supaya selalu dijaga dalam kebaikan. Ini Allah akan jaga ujung kepala sampai ujung kakinya. Di begitu dia keluar masjid misalnya atau keluar rumah, ya lalu matanya melihat yang tidak baik, Allah akan jaga, akan dipalingkan oleh Allah. Anda meminta supaya dijaga oleh Allah dari maksiat, kerja mendapatkan yang halal, berangkat dibimbing oleh Allah, dijaga dari orang-orang yang tidak baik, begitu pulang mendapatkan rezeki yang halal dengan cara yang terbaik. Makanya berangkat Anda dari masjid misalnya, pulang, kalau saran saya, kalau Anda bisa dekat dengan masjid, di begitu selesai kerja, mampir ke masjid dulu. Dan itu tidak hanya nanti antum tunaikan sholat misalnya kan, tahiyatul masjid. Ya, berangkat antum bermula dari rumah Allah, meminta kemudahan, begitu pulang bertawakal kepada Allah. Silakan di jalan macet, macam-macam dan sebagainya. Pulang ke rumah kadang-kadang tidak kondusif situasinya. Ya, melihat istri kayak ngelihat orang lain bawa kendaraan itu kan, baik yang tadi diklaksonin itu. Ya, ngelihat anak-anak kayak ngelihat bunyi-bunyi macam-macam. Jadi nggak nyaman. Antum ke masjid begitu wudu, ya, salat sunnah wudu, kemudian bertawakal kepada Allah. Demi Allah saya katakan, begitu pulang ke rumah hatinya sudah tenang, enak, kan? Ngelihat istri, ngelihat anak dan nunggu-nunggu 7 jam, 8 jam, ada keakraban, ada kenyamanan. Itu indah. Kemudian teruskan di Abu Daud nomor hadis 1289. Ini hadisnya hadis qudsi. Ya, hadisnya hadis qudsi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Rabbuna jalla wa ala, Allah Tuhan kita jalla wa ala pernah berfirman,
menunaikan sholat 4 rakaat di awal siang. Jadi sudah masuk nih ke pertengahan duha nih, di awal siang. Kalau tadi kan bisa Anda petakan misalnya jamnya baru jam 6 gitu kan, kalau yang syuruk itu. Tayyib, kalau yang ini tadi yang setengah 7. Ya, kalau yang hadis yang berikutnya ini di Abu Daud nomor hadis 1289, taruhlah kisaran jam setengah 8 jam 8, kan? Setengah 8 jam 8. Siapa yang tidak ajiz an arba'i rakaat, yang tidak merasa malas menunaikan salat 4 rakaat fi awalin nahar, ya di awal menuju siang, masya Allah, akfika akhirahu, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, saya akan cukupkan segala kebutuhannya sampai di akhir siangnya, sampai ke malamnya. Bisa ditunaikan 2 rakaat, 2 rakaat. Bisa ditunaikan 4 sekaligus. Ya. Pelan-pelan. Perhatikan, saya teruskan turunkan sampai caranya ya, sedetil mungkin sampai kita paham ya. Pelan-pelan, lihat sini. Pertama, yang dimaksud di hadis ini, hadisnya qudsi ya. Pertama, salat di waktu duha awal siang jumlahnya 4 rakaat. Cara menunaikannya bisa 2 rakaat, 2 rakaat, bisa 4 rakaat secara langsung. Baik, ini tidak ada khilaf di antara para ulama tentang hal ini, karena memang hadisnya tidak menunjuk langsung apakah 2 atau 4. Kalimat hadisnya hanya mengatakan 4 rakaat. Sedangkan dalam penunaian salat sunnah yang lebih daripada 2 rakaat, Rasulullah SAW senantiasa mempraktikkan dengan 2 cara. Dikiaskan kepada salat malam. Salat malam itu kan salat sunnah, lebih daripada 2 rakaat. Kadang beliau tunaikan dengan 2, ada di hadis Muslim nomor hadis 749 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini artinya boleh salat sunnah yang dikerjakan lebih daripada 2 rakaat, antum tunaikan 2 rakaat, 2 rakaat. Paham sampai sini? Tayyib. Sekarang saya tanya, salat duha itu salat fardu atau salat sunnah? Sunnah. Yang di sini bilangannya berapa rakaat? 4 rakaat kan? Lebih daripada 2 rakaat. Tapi kalau ada 2 rakaat bisa dikiaskan kepada yang ada di hadis Muslim ini. Teruskan 4 rakaat sekaligus misalnya 1 kali salam. Taib, ini dikiaskan kepada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat malam ketika beliau pernah menunaikan di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau pernah tunaikan yang 11 ini dengan 2, pernah kata Sayyidah Aisyah dengan 4, kemudian berapa? 3. Paham sampai sini? Baik, jadi kalau ini kita kiaskan kepada salat duha ini, baik, yang rakaatnya lebih daripada 2 rakaat, yang jumlahnya misal 4 ke atas, maka Anda bisa tunaikan dengan 4 sekaligus dengan 1 salam. Paham sampai sini? Baik. Bagaimana cara menunaikan salatnya? Ya, seperti antum tunaikan salat-salat sunnah yang lainnya, seperti 4 rakaat sebelum zuhur misalnya, ya kan? Baik, tapi caranya ini agak beda sedikit. Yang dimaksud beda itu pada penunaian dan pemilihan ayat-ayat serta doa yang dimaksudkan. Ya. Jadi ketika Anda mulai sholat, mulai dengan kekhusyuan, pilih ayat-ayat yang sesuai saat akan berangkat itu. Karena ini terkait dengan rizki, maka pilih ayat-ayat yang memudahkan Anda mendapat rizki dari Allah SWT. Jadi begitu caranya, jangan sampai Anda diberi peluang, keutamaannya misal mendapatkan rizki, tapi ketika Anda sholat malah minta sabar di situ. Quran surah ke-51 ayat ke-22 sisi paling kanan sebelah bawah, kan? Kemudian rizki diturunkan di bumi untuk dimudahkan. Quran surah kedua ayat 29. Anda diminta untuk mendapatkannya, misalnya Quran surah kedua ayat 168. Anda bisa mendapatkan kemudahan dengan mengambilnya. Quran surah kedua ayat 172. Anda belum berangkat, rizkinya udah nungguin. Quran surah 7 ayat 96. Ya, Anda tingkatkan takwa lagi, rizki datang tanpa diminta. Quran surah 65 ayat 2. Anda bisa pilih, keluarkan dulu, Anda baca pada saat itu. Ini yang dimaksud dengan 4 rakaat. Selebihnya disebut dengan salatul awwabin atau salat awwab. Itu yang lebih daripada 4 rakaat. Ada yang 8 rakaat sampai dengan 12 rakaat. 8 rakaat sampai 12 rakaat. Biasanya di akhir-akhir duha. Ya, jam 9, jam 10. Anda boleh tunaikan 8 rakaat sampai dengan 12 rakaat. Itu disebut oleh para ulama dengan salat awwabin. Kalau benar dia doanya, akan ada perubahan dalam hidupnya. Apalagi yang 8 rakaat, yang 12 rakaat itu. Ya, Masya Allah. Ya, jadi semoga Allah berikan kebaikan kepada Anda semua. Dan semoga sesuai dengan apa yang Anda tanyakan. Jika ingin 2 rakaat, silahkan pilih.
ingin dapat semisal haji dan umrah, atau Anda ingin mengganti tasbih, ya, atau misalnya ingin 4 rakaat memudahkan rezeki, atau ingin 8 sampai 12 rakaat memberikan kemudahan dalam perilaku hidup dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.